Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa bertemu dalam pelajaran Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ke-NU-an. Pada hari ini kita buka pelajaran Aswaja, buku Aswaja halaman 10, yaitu B, perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Sebelumnya mari kita baca Ummul Quran. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10 bagian B, yaitu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Pada pelajaran yang kemarin telah kita pelajari bahwa keorganisasian Nahdlatul Ulama ini mulai dari atas sampai yang paling bawah. Ini ada organisasi mulai yang paling tinggi, yang paling atas, yaitu kemarin PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tingkat nasional, bahkan sampai membawai kepada negara-negara di luar negeri. Kemudian yang paling bawah yaitu PRNU dan PARNU, Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. Ini organisasi yang telah berdiri sejak tahun 26 sampai sekarang. Jadi tentang kemasyarakatan, keagamaan. Nah, NU ini punya perangkat organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahdlatul Ulama ini memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari lembaga dan badan otonom. Jadi ada lembaga-lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan badan-badan otonom atau banom-banom di bawah NU. Ibaratnya NU ini sebagai bapaknya. Kemudian dalam keluarga NU itu ada ibunya, ya, atau istrinya bapak namanya ibu, ya. Ini namanya muslimat, ini banomnya muslimat. Kemudian ada di dalam keluarga itu kemudian anaknya yang agak tua namanya ansor untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan fatayat. Kemudian yang mahasiswa PMII, nah, itu banom-banom. Kemudian yang masih pelajar, yang masih sekolah, ini namanya IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau IPPNU. Ini badan otonom atau di dalam keluarga Nahdlatul Ulama. Kemudian lembaga-lembaga ini semacam ada, kalau presiden itu ada menteri-menterinya. Ada menteri bagian perekonomian, menteri bagian agama, menteri pendidikan, menteri macam-macam, ada pertanian dan sebagainya. Yang pertama lembaga Nahdlatul Ulama. Lembaga adalah perangkat departementalisasi organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama, berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan atau yang memerlukan penanganan khusus. Ini lembaga, jadi katakan itu ada menterinya,
ada menteri bagian pendidikan, menteri agama, menteri bagian kemasyarakatan, menteri wanita, menteri perekonomian dan sebagainya. Nah ini di dalam buku ini ada 18 lembaga yang ada di dalam Nahdlatul Ulama. 1. Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan LDNU. LDNU. Nah ini bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan agama Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu adanya pengajian rutin. Kalau di Tambak Beras itu ada pengajian rutin setiap malam Ahad. Ini yang ketua LDNU-nya itu Bapak Fathul Bari, ya guru MI Bahrul Ulum. Ini bagian ngopeni pengajian yang ada di Tambak Beras, desa Tambak Rejo. Kemudian kalau di MBC Kecamatan Jombang itu ada LDNU bagian lembaga dakwah NU yaitu Bapak Kiai Khairul Anwar Sambung Dukuh atau Sairloyo yang anaknya ada di MI sini. Ini LDNU. Ada majelis taklim. Kemudian ada ngisi pengajian-pengajian di majelis Yasin, Jamiah Yasin dan Tahlil. Kemudian ada manakipan dan lain sebagainya. Ini diatur atau dikelola oleh LDNU di bawah naungan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama yang pertama. Yang kedua, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan LP Ma'arif NU. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Ini bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran formal. Pengajaran formal mulai dari bawah itu ada TK, kemudian MI atau SD, kemudian SMP atau Sanawiyah, Aliyah atau SMA, SMK. Nah ini yang nangani yaitu bagian LP Ma'arif, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Ada tingkat kecamatan, ada tingkat pusat, mulai tingkat pusat ada bagian Ma'arif, bagian tingkat wilayah provinsi itu ya ada di Surabaya, bagian tingkat cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, yang kantornya di sebelahnya Geraha Gus Dur itu. Kemudian di tingkat MWC Lembaga Pendidikan Ma'arif yaitu Bapak Faruk Hikami yaitu Kepala MI Kebukicak Dapur Kejambon ya. Kemudian di tingkat desa ini juga ada bagian Ma'arif yang nangani pendidikan yang formal. Kadang-kadang ada juga pendidikan yang non formal, yang tidak formal itu di dalam keluarga atau termasuk TPQ ini juga sebetulnya juga termasuk pendidikan itu. Yang ketiga yaitu Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah Nahdlatul Ulama atau disingkat RMI. Ini bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Pondok pesantren ini banyak sekali. Ada kalau di itu dihitung ini banyak sekali yang di bawah RMI itu. Di Kabupaten Jombang itu ada ratusan ya, pondok pesantren, ratusan madrasah-madrasah. Di Tambak Beras sendiri, di Tambak Rejo atau Tambak Beras sendiri ini ada pondok pesantren Bahrul Ulum, pondok besar yang terkenal di Nusantara, terkenal bahkan sampai di luar negeri itu dikenal, yaitu pondok Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Nah, ini merupakan satu yayasan besar yang menaungi beberapa ribat atau komplek. Mulai dari ada Bahrul Ulum, ribat Al-Fatimiyah, ribat Al-Latifiyah, ribat Pondok Indo, ribat Al-Muhajirin, ribat Al-Muhibbin, ribat Al-Ikhlas, ribat Al-Latifiyah,
dua Asaidiyah, kemudian ribat As-Salma. Sejumlah ada sekitar 35 atau 40 lebih sekarang. Itu ribat-ribat yang ada di naungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Nah ini di bawah naungan RMI, Robitoh Ma'ahid Islamiyah, di mana Ketua RMI Kabupaten Jombang yaitu Agus Kiai Haji Jauharuddin, ya, Jauharuddin atau Gus Didin putra Kiai Haji Ahmad Al-Fatih Abdurrahim. Ini Ketua RMI Kabupaten Jombang. Nah, ini menaungi beberapa pondok pesantren yang di bawah NU. Ya. Ini yang selanjutnya yang keempat, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama atau disingkat LPNU. Ini bertugas untuk melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama, ya. Perekonomian NU ini ada rencana akan membuat simpan pinjam koperasi. Ini sudah ada koperasi simpan pinjam. Kemudian ada usaha pertokoan, ada usaha perkebunan, ada perusahaan masyarakat kecil. Ini ada keahlian masyarakat, misalnya membuat jajan, kemudian membuat makanan ringan, membuat makanan-makanan yang lain. Ini semestinya dinaungi oleh LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama. Yang kelima, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama atau disingkat LPPNU, bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup. Ini menangani pertanian dan perkebunan. Ini 4 hari yang lalu ini di GSG, Gedung Serbaguna Hasbullah Said Bahrul Ulum, itu ada pertemuan yaitu para petani NU. Ini didatangi oleh Bupati Jombang yaitu Ibu Nyai Hajah Munjidah Wahab. Ini memberi penjelasan tentang pertanian dan memberi dana untuk alat-alat pertanian, ya, alat-alat yang dibutuhkan oleh para petani, yaitu traktor kecil, kemudian alat semprotan untuk ngemes atau untuk menyemprot hama atau penyakit. Itu ditangani oleh LPPNU, itu bagian pertanian dan perkebunan. Yang keenam, Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU atau disingkat LKKNU. Ini bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan. Itu jumlah warga NU itu berapa? Ini kalau 5 tahun sekali itu ada, yaitu sensus penduduk. Dulu ada foto Kartanu, kartu anggota Nahdlatul Ulama. Ini di jumlah anggota NU itu berapa? Ini ternyata NU dan keluarganya termasuk Muslimat, Fatayat, Ansor, IPNU, IPPNU, PMI dan lain sebagainya, ini ada di atas 60% se-Indonesia itu. Juga di Jombang ini ya mayoritas yaitu orang Islam. Orang Islam sekitar 90%. Dari 90% itu yang Islam ini mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama. Ini bagiannya LKKNU untuk mensensus atau menghitung prosentase sebesar mana, sebesar berapa persen ini warga Nahdlatul Ulama, dan yang tidak NU ini berapa, yang tidak NU itu misalnya yang Muhammadiyah itu berapa, kemudian yang LDII itu berapa, kemudian yang ada aliran lagi Wahabi sejenis HTI dan sebagainya. Ini tugasnya dari LKKNU untuk mensensus kependudukan warga Nahdlatul Ulama. Kalau warga NU itu anggotanya ini yang diperhatikan, ini tidak hanya yang hidup saja. Bagaimana? Itu yang mati saja ini juga diperhatikan. Terbukti
kalau ada orang yang mati dari orang NU ini dimintakan doa, dimintakan suratul Fatihah, dimintakan sholat gaib. Ini yang sudah mati tetap diperhatikan. Ini juga ada haul, ya, kirim tahlil. Di mana-mana ini dibacakan tahlil. Ini adalah untuk kirim doa untuk mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, warga NU. Ini tahlil di mana-mana, ada jamiah tahlil Yasin. Setiap malam Jumat di musola, di masjid-masjid juga dibacakan tahlil. Ini kirim doa kepada dzurriyyah, kepada nenek moyang kita, dari pendiri-pendiri NU, dari mbah-mbah kita, kiai-kiai kita, keluarga kita yang telah wafat. Ini dikirimi tahlil. Memang ada yang enggak setuju dengan adanya tahlil, ada yang enggak setuju dengan kirim Fatihah, kirim doa kepada orang yang mati. Ini aliran mereka, aliran seperti aliran Wahabi, aliran LDII, aliran Muhammadiyah. Ini tidak setuju dengan adanya pembacaan tahlil, karena dianggapnya, mereka menganggap bahwa kirim tahlil, kirim doa kepada orang mati ini percuma, tidak ada gunanya kata mereka. Nah, kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang NU ini selalu kita kirim doa. Baik itu secara langsung dengan kita menziarahi, ada ziarah Wali Songo, ada ziarah Wali Limo, ada ziarah kubur kepada para pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, para pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum, ziarah kepada mbah-mbah kita. Ini penting sekali, ini ada manfaatnya bagi mereka yang sudah meninggal, ini mendapatkan pahala. Dan yang membaca tahlil, yang kirim doa ini juga tetap mendapatkan kiriman pahala. Ini tentang warga Nahdlatul Ulama itu. Kemudian yang ketujuh, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU atau Lakpesdam NU. Ini bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia. Ini biasanya ada minimal paling tidak itu tingkat kabupaten ke atas. Kalau di tingkat bawah ini tidak ada, ini hanya kabupaten ke atas. Yang ke-8, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU, LPBH NU. Ini bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi dan kajian kebijakan hukum. Misalnya ada warga NU yang punya masalah, yang akan dipanggil oleh pengadilan, akan dipenjara umpamanya, akan diberi sanksi padahal tidak salah. Nah, ini butuh nanti yang mendampingi, yaitu LPBH NU. Punya masalah, sekarang banyak masalah-masalah ekonomi, masalah jabatan, kemudian masalah keluarga. Ini yang butuh tentang hukum negara. Nah, ini LPBHNU. Jadi kalau di Kabupaten Jombang ketuanya itu Bapak Subagio SH Tambak Beras Gang 1. Kalau di kecamatan itu Bapak Faisal SH, rumahnya Sengon. Nah, ini LPBHNU. Nomor 9, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia NU, Lesbumi. Ini bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan seni dan budaya. Ini ada seni, termasuk kalau dulu itu Hadrah, itu Ishari, Ikatan Seni Hadrah Indonesia. Ya, itu masuk. Lesbumi ada seni tulis, ada seni baca, lesan, ada seni tari, rodat dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh NU, disingkat dengan Lazisnu. Ini bertugas menghimpun, mengelola dan mentasarufkan zakat, sodakoh dan infak kepada mustahiknya. Ini Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh, ini mengelola, ya, menerima, kemudian dikumpulkan, kemudian dibagikan lagi kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini karena
Dengan ini misalnya dengan adanya lazisnu ini bisa dikelola sehingga bisa diratakan kepada mereka. Kalau tidak ada lazisnu mungkin nanti orang yang kadung dapat banyak, kadung tidak dapat, tidak dikenal, tidak mendapatkan bagian. Makanya ada panitia atau semacam panitia, tapi di sini di lembaga zakat itu. Kalau ditambah beras ini ketepatan lazisnu, ini ketuanya Kiai Nasir, atau Ubzisnu ketuanya itu Bapak Idham Khalid Perumahan Astapada. Ya, kalau kecamatan Lazisnu ini ketuanya itu Bapak Kiai Haji Rahmat Husaini orang Sengon. Nah ini menangani zakat, infak dan sodakoh. Nah, sekarang ini ada Lazisnu di tingkat tiap-tiap ranting namanya Ubzis, unit pengelola zakat, infak dan sodakoh. Ini ada kaleng koin. Kaleng koin di rumah-rumah ini hampir di semua desa, hampir di semua ranting ini sudah ada. Kaleng koin ini dikumpulkan kepada pengurus, kemudian dari pengurus ini diprogramkan apabila ada warga NU yang meninggal dunia diberi santunan, dibacakan Fatihah, dikirimi sholat gaib di masjid-masjid NU se-Kabupaten Jombang. Kemudian kalau ada orang yang sakit, ini diberi kartu sehat ya. Di beberapa desa ranting di Kecamatan Jombang ini ada kartu sehat. Itu bagi orang yang punya kaleng koin, ini diberi kartu sehat. Tujuannya untuk berobat, sekeluarganya misalnya ketepatan sakit, berobat di klinik Pratama MWC NU Kecamatan Jombang yang tempatnya yaitu di sebelah timur, yaitu di MTSN ke timur, kiri kemudian ke kiri sedikit itu. Ini adalah klinik Pratama MWC NU Kecamatan Jombang. Ini termasuk programnya dari Ubzis, dari Lazisnu tingkat ranting itu begitu. Dan ada santunan kepada fakir miskin, kepada anak yatim piatu. Ya, ini dilakukan oleh Ubzis. Kalau ini bisa Lazisnu atau Ubzis ini. Yang ke-11 Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU. Ini bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama ya, seperti ada masjid-masjid, musola, sekolahan-sekolahan, ini banyak yang wakaf ya, wakaf. Lah ini yang bagian ngurusi tanah wakaf, sertifikat wakaf, mendata jumlah masjid yang sudah wakaf dan yang belum, ini bagian LWPNU ya, bagian Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama. Yang ke-12 Lembaga Bahsul Masail NU disingkat LBMNU. Ini bertugas membahas masalah-masalah maudhu'iyah atau tematik dan waqi'iyah atau aktual yang akan menjadi keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini ada di tingkat MWC, ada LBM, Pak Zainuddin Guru Mualimin ini sebagai LBM. Di tingkat kabupaten ini juga ada Lembaga Bahsul Masail. Ini biasanya kalau ada masalah-masalah ini langsung dikumpulkan para ulama yang ahli dalam kitab kuning, membuka dasar-dasar ini hukumnya bagaimana. Kemudian kalau misalnya ini ada terperinci, ini dibahas sesuai dengan dasar-dasar baik Al-Quran, Manhaj Hadis dan juga kitab-kitab yang dipelajari di pondok-pondok pesantren, kitab-kitab ala madhab, beberapa madhab yang disepakati oleh Nahdlatul Ulama. Ini LBM. Selanjutnya yang ke-13 Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU. Ini bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. Ini masjid mendata jumlah masjid yang ada itu berapa, yang ditempati Jumatan itu berapa. Karena ada masjid yang tidak ditempati Jumatan seperti di Masjid Gedang, di Masjid Petengan, Al-Auton Petengan, ini namanya masjid tapi tidak ditempati Jumatan. Nah di Tambak Rejo ini ada
Masjid Bahrul Ulum, kemudian Masjid Nurul Huda Kepetengan, Masjid Al Muhibbin, kemudian Masjid itu di perumahan itu ada 4 yang ditempati Jumatan. Ini bagian LTM NU. Yang ke-14 Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNO. Ini bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang kesehatan. Itu kalau di Kabupaten Jombang ini ada Rumah Sakit NU di Mojosongo, Ndiwe sana. Ini kepunyaan NU tingkat kabupaten, tingkat cabang. Ini yang sudah beroperasi sudah lama, alhamdulillah berkembang. Kemudian dari Rumah Sakit NU ini diharapkan masing-masing MWC, masing-masing kecamatan ini diharapkan mempunyai klinik pratama. Ini sebagai ujung tombak satelit dari RSNO. Kalau di RSUD Rumah Sakit Umum Daerah ini mempunyai ujung tombaknya di puskesmas di tiap kecamatan ada. Kadang-kadang satu kecamatan ini lebih dari 2, lebih dari 3 ini ada. Nah untuk NU ini klinik, harapannya klinik pratama. Nah ini yang sudah punya klinik ini yaitu hanya Jombang Kota yang tempatnya di sebelah timur itu. Ditambah dengan Mojo Agung di sebelahnya Masjid Kauman Mojo Agung, ini juga milik MWC NU Mojo Agung. Baru 2 ini. Yang ke-15 Lembaga Falakiyah NU LFNO bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak. Nah, ini biasanya terutama menjelang Ramadan, menjelang Syawal, menjelang Dzulhijjah, ini terutama itu. Ya, karena apa? Kalau menjelang Ramadan ini nanti akan menentukan mulai kewajiban melakukan puasa itu tanggal 1 Ramadan itu hari apa. Ini bagiannya LFNO. Begitu juga menjelang Syawal, ini juga menentukan kapan berakhirnya puasa Ramadan itu. Karena kalau sudah 1 Syawal ini sudah tidak boleh berpuasa, haram berpuasa. Karena kita tahu ada 5 hari yang diharamkan puasa, antara lain yaitu pas tanggal 1 Syawal dan tanggal 10 Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari tasyrik. Nah, untuk mengetahui tanggal satunya berapa ini kapan? Nah, ini bagiannya LFNO. Nomor 16 Lembaga Taklif wan Nashr Nahdlatul Ulama LTNNU bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ya seperti buku Aswaja, ke buku-buku tulisan-tulisan yang menceritakan tentang tokoh-tokoh NU, kepahlawanan warga NU, misalnya Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Wahab Khasfullah, Mbah Yai Bisri Sansuri. Nah ini bagiannya yang ngarang buku itu LTNNU. Ya, ini otomatis juga dimusyawarahkan dengan pengurus-pengurus NU, dimusyawarahkan dengan sesepuh NU LTN. Yang ke-17 Lembaga Pendidikan Tinggi NU disingkat LPT NU. Ini bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama. Ini itu perguruan tinggi, ditambah beras ini ada 3 perguruan tinggi ini. UNWAHA Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, IAI Bafa, IAI Bafa Institut Agama Islam Bani Fatah, kemudian Stikes bagian kesehatan atau Akper itu di Tambak Rejo atau di Tambak Beras ada 3 perguruan tinggi ini di bawah LPT NU, Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ke-18 untuk lembaga yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU LPBI NU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan. Nah, sebagaimana kita tahu ada musibah bencana alam, bencana banjir, kemudian musibah-musibah yang lain. Sekarang ada penyakit COVID
19. Nah, ini bagiannya LPBI. LPBI yaitu kalau di NU LPBI, kalau ada musibah bencana alam ya gitu, ini yang membantu di dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini perangkat organisasi yang berupa lembaga, di sini ada 18. Selanjutnya yang kedua itu Badan Otonom NU. Perangkat organisasi berupa Badan Otonom NU. Badan Otonom disingkat dengan BANOM adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. BANOM atau Badan Otonom ini dikelompokkan dalam kategori badan otonom berbasis usia. Dan ada yang kelompok masyarakat tertentu, dan ada badan otonom berbasis profesi dan terkhusus atau kekhususan lainnya. Nah, selanjutnya jenis badan otonom yang berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah nomor 1 Muslimat Nahdlatul Ulama atau Muslimat NU. Ini anggota perempuan Nahdlatul Ulama, ya ibu-ibu. Kemudian yang kedua Fatayat NU untuk anggota perempuan muda dari kalangan perempuan berusia paling tinggi 40 tahun. Ini Fatayat, Fatayat itu artinya pemudi. Pemuda, Fatan, Fatayat pemudi. Yang ketiga Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor NU. Ini untuk anggota laki-laki muda NU yang maksimal usianya 40 tahun, sama dengan Fatayat, itu kakak-kakak ya, di atas IPNU, IPPNU. Yang keempat Ikatan Pelajar NU, IPNU. Ini untuk pelajar dan santri laki-laki yang maksimal usia 27 tahun. Ya mulai dari 12 tahun ini, dari 12 tahun ini yang formal. Bagi anak-anak yang masih kurang dari 12 tahun ya bisa ikut-ikutan, ikut pada mulai latihan mengikuti pada IPNU. Mulai apa? Kegiatan IPNU misalnya tibaiyah. Ada kegiatan tahlil, jadi kemudian latihan-latihan pujian, latihan sholawatan, JPS. Ini kegiatan IPNU dan IPPNU. Nah, ini untuk putra IPNU, kemudian yang putri IPPNU, Ikatan Pelajar Putri NU untuk pelajar dan santri perempuan NU yang maksimal usianya 27 tahun. Kemudian yang keenam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII untuk mahasiswa NU yang maksimal usianya 30 tahun. Ini yang bagi yang kuliah. Bagi yang di perguruan tinggi itu PMII, bagi yang dimulai MI, Sanawiyah, Aliyah atau yang sederajat ya, ini masih ikut IPNU dan IPPNU. Ini yang kategori usia. Kemudian badan otonom yang berbasis profesi dan kekhususan lainnya. 1. Jamiah Ahli Thorekoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, disingkat Jatman. Ini untuk anggota NU pengamal torekot yang muktabar. Muktabar itu artinya yang dianggap sah oleh NU. Torekoh ada torekoh Dinjoso, itu ada torekoh Qadiriyah Wan Naksabandiyah. Di Cukir ya, ini juga ada Qadiriyah Wan Naksabandiyah. Kemudian di Jamal yang mengikuti pada Peta Tulungagung, ini Syadziliyah wal Qadiriyah. Kemudian masih banyak lagi ini yang dianggap sah. Ada yang torekot yang tidak muktabaroh, misalnya ada torekoh di Ploso, ada torekoh di Kapas. Ini tidak muktabaroh karena sanadnya ini tidak langsung, tidak sambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Jamiatul Qurra wal Khufat JQH. Ini untuk anggota NU yang berprofesi qori'ah atau hafidhoh, biasanya kiroah ya, baik laki atau perempuan, ada latihan JQH. Kemudian hafidhoh yang hafal Quran,
Ini dinaungi di dalam JGH. Ketiga, Ikatan Sarjana NU disingkat ISNU, itu badan otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU pada kelompok sarjana dan kaum intelektual yang sudah sarjana S1, S2, S3 dan seterusnya. Ini dinaungi di dalam Ikatan Sarjana NU ISNU. 4. Serikat Buruh Muslimin Indonesia Sarbumusi. Ini untuk anggota NU yang berprofesi sebagai buruh atau karyawan atau tenaga kerja. Biasanya ini ada pabrik-pabrik besar, ada Sempong di Jombang itu, kemudian ada pabrik sepatu, pabrik gula. Nah, ini karyawan besar, ini ada serikat buruh ini yang menangani mungkin ada masalah-masalah pada pekerja atau buruh, ini Sarbumusi. Yang kelima, Pagar Nusa untuk anggota NU yang bergerak pada pengembangan seni bela diri. Pagar Nusa ini yang biasanya pakaiannya serba hitam-hitam, celana dan bajunya itu hitam, ada tulisannya Pagar Nusa NU. Ini silat ya, silat bela diri itu. Yang keenam, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Ini untuk anggota NU yang berprofesi sebagai guru atau ustadz. Ini dinaungi dalam Pergunu. Pergunu kalau di Kabupaten Jombang itu Kiai Syamsul Arifin Rejoso. Kalau Kecamatan Jombang Pak Zainuri Tambak Beras, ini Pergunu Kecamatan Jombang. Nomor 7, Serikat Nelayan NU SNNU untuk anggota NU yang berprofesi sebagai nelayan, ini yang di lautan. Kalau di sini nggak ada laut ya nggak ada Serikat Nelayan ini, berarti ada khusus ini. Yang kedelapan, Ikatan Seni Hadrah Indonesia atau disingkat ISHARI NU, ini untuk anggota NU yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan sholawat. Ini ISHARI, ini biasanya kalau setiap Rajab ini ada kombinasi sholawat ISHARI se-Jawa Timur di Pondok Al-Muhibbin. Ketika kholnya Mbah Kiai Wahab Hasbullah, ini juga diundang ISHARI se-Jawa Timur. Biasanya bertempat di halaman Yayasan Pondok Bahrul Ulum. Kemudian di kecamatan-kecamatan ya gitu ada ISHARI, Ikatan Seni Hadrah Indonesia. Yang paling banyak itu di Jawa Timur, Pasuruan, di Malang, Lamongan, Sidoarjo, Jombang. Ini kalau jadi satu ini bisa, kadang-kadang pernah di alun-alun juga pernah. Kemudian ada juga termasuk Al-Banjari. Sekarang ini sholawat Al-Banjari ini menjamur di setiap desa ada. Bahkan setiap masjid, setiap musola ini hampir ada terbang atau alat untuk Al-Banjari. Ini menggerakkan pembacaan sholawat kepada Nabi. Kemudian ini bagi anak-anak, ini ya harapannya ya mulai ikut tibaiyah. Ini ada disertai dengan Al-Banjari, rebana terbang Al-Banjari. Dan juga kalau sempat misalnya ada latihan ISHARI. Insyaallah kalau di Tambak Beras ini tokohnya ISHARI itu Bapak Haji Muhammad Ghazi. Di depannya MTSN Tambak Beras. Itu Haji Muhammad Ghazi. Ini biasanya melatih ISHARI. Kalau di Sambung Nuko Pak Kiai Khairul Anwar Sariloyo, ini juga gitu biasanya melatih ISHARI. Kalau di Pelosok Geneng ini ada namanya Bapak Abdul Karim Pelosok Kendal. Nah, ini juga mengadakan latihan-latihan bagi calon penerus, yaitu ISHARI Ikatan Seni Hadrah Indonesia. Inilah perangkat-perangkat NU, mulai dari lembaga-lembaga yang ada di dalam NU dan BANOM atau badan-badan otonom selalu keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ini merupakan keluarga besar, kemudian di dalamnya itu ada kegiatannya macam-macam, ada yang ngurusi sendiri, kemudian batas usia juga begitu, ini juga ada batas-batasnya sebagaimana tadi.
Kalau NU ini tidak ada batas akhirnya, mulai umur berapa sampai umur berapa tidak ada batas akhirnya, karena untuk NU ini ya namanya anggota NU ini selamanya sampai wafat. Bahkan sudah wafat juga masih diopeni tadi, yaitu ada kegiatan tahlil, kirim doa, sholat gaib dan lain sebagainya. Ini dalam rangka mengopeni kepada warga Nahdlatul Ulama. Inilah kita sebagai warga NU di Tambak Beras ini terutama sebagai pusat kegiatan NU atau termasuk ada tokoh pendiri NU Mbah Kiai Wahab Hasbullah. Itu perlu kita mendalami pelajaran-pelajaran aswaja, kemudian buku-buku atau kitab-kitab yang menerangkan aswaja ke NU-an. Nah ini perlu kita untuk mendalami, untuk memahami, mempelajari yaitu NU ini. Sekian, mari kita akhiri dengan bacaan Al-Quran. Semoga yang telah kita pelajari tadi bisa membawa manfaat dan maslahat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.